Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dylan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tendre juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Andisa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya, suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri, saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 sorry 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Andisa atau Tenten Andisa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Andisa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Andisa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Andisa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2x24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Andisa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga per hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgo juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgo dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua.
Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Karena tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Karena Virgaun yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgaun terus ngasih ke pacarnya. Coba, sangat terlalu. Kalau Virgaun meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya, yakni Milano Lubis, telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri, yakni Dilan Kenneth, justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku, itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena imbas dari maki, iya gitu.
kayak ya udah kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa tapi jangan ke ibu gitu, sedih gitu liatnya karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung. Inara langsung yang bilang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via micap. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi Tidak. Tidak. Kalau untuk menjual istri saya tegaskan untuk tidak. Tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan? Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Yang Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia.
Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu, Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuwah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Anthony sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekkan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah.
ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petugangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu tiga anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Karena itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu. Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu. Bisa tidak? Fair dong. Oke. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah. Ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya. Nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Niki mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya
Namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi soal katanya Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang.
Tito Mahendra. Akhirnya nih kita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini, si itu. Buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada bilang seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengek dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WP habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Aku kan aku kan punya ini jin istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya.
Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Milano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dylan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Karena tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor Virgaun saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2x24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini.
Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgo juga sekali ya, baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa pada waktu pertemuan antara Virgo dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Padahal tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Karena Virgon yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgon meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini.
Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dylan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya. Itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua di Belanda pun sampai kena imbas dari maki, iya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung yang bilang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi? Tidak.
Kalau untuk menjual istri, saya tegaskan untuk tidak. Tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Yang Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasetreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar ke-5 orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk
untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Diodola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Antoni sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Diodola, karena Antonio Diodola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Diodola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ivana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Diodola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapanya itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Diodola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Diodola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Diodola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu, bisa tidak? Fair dong. Okay.
Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki ya? Tidak lah, Ya. orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya, Antonio Dedola. Nike mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Nike menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Nike pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi yang soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak.
yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja, Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga itu sama gue, tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang di Mahendra. Akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu. Buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada bilang seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng gak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng gak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana, sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik, sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda sebetulnya. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Delano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dilan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Karena tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini
tahun 2021. 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgon dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgon. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgon dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Milano Lubis menyampaikan agar Virgon dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgon. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgon. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgon. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgon. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2 kali 24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgon, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgon. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgon. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgon sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgon. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgon dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgon bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgon telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgon tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Padahal tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgon, tidak ada
hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgon mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgon sendiri, saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakon Virgon saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021, 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Karena Virgon yang bikin pernyataan ini. Dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon. Terus ngasih ke pacarnya, coba terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgon meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgon yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgon pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dylan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgon. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua di Belanda pun sampai kena cacian maki ya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung yang bilang tidak mendidik, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam.
Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun, ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi WeChat? Tidak. Kalau untuk menjual istri, saya tegaskan untuk tidak. Tidak. Baik. Samurai sendiri Bang Ijong itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan? Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar ke-5 orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A.
Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuwah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Anthony sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup.
Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Karena itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu. Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu. Bisa tidak? Fair dong. Oke. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah. Ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Niki mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus
ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal kasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya apalagi yang soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekkan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Ia memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang di Mahendra. Akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu, buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada tidak seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra.
Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengek dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali, nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih, sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir, jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Bareskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Delano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah. Bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali.
Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dylan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgon alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgon. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgon mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgon sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor Virgon saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgon dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgon. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgon dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Milano Lubis menyampaikan agar Virgon dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgon. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgon. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgon. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgon. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2x24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgon, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua.
Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Karena tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 Agustus 2022. Karena Virgaun yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgaun terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgaun meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya, yakni Milano Lubis, telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri, yakni Dilan Kenneth, justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku, itu udah, itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena imbas dari maki, iya gitu.
kayak ya udah kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa tapi jangan ke ibu gitu, sedih gitu liatnya karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung. Inara langsung yang bilang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi michat? Tidak. Kalau untuk menjual istri saya tegaskan untuk tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia.
Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasetreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Antonio sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri. Ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah
ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petugangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu. Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu, bisa tidak? Fair dong. Okay. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya Ki? Tidak lah, ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Niki mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya
Namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekkan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Ia memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan.
Dulu bagaimana saya dibully sama netizen, oh akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang di Toma Hendra, akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu, buktinya semuanya tumbang. Nah ini Tony pada bilang seimbang nih Kak. Nah ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali, kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih, sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir, jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri kan? Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis,
punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindya Yunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindya Yunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindya Yunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma. Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Milano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dilan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Karena tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2x24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini.
Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri kedua juga sekali ya, baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgo dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Karena tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 Agustus 2022. Karena Virgon yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgon meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini.
Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya. Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dylan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya. Itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua di Belanda pun sampai kena cacian maki ya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung yang bilang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi Tidak. Tidak.
Kalau untuk menjual istri, saya tegaskan untuk tidak. Tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai, dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik,
Ya, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Diodola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Antoni sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Diodola, karena Antonio Diodola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Diodola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Nikita Mirzani berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Diodola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Diodola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Diodola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Diodola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia yang menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu. Bisa tidak? Fair dong. Okay. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah. Ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian
membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya, Antonio Dedola. Nike mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Nike menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Nike pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo, gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat.
Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue, tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang di Toma Hendra. Akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu. Buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada tidak seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai ketek bengek dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih, sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto.
Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana, sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik, sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Delano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dilan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022.
Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2 kali 24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgaun. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgaun, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri kedua juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgaun dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Karena tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh.
Virgon sendiri, saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang Sebagai pelakon Virgon saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 sorry 2022 Agustus 2022. Karena Virgon yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon terus ngasih ke pacarnya. Coba, sangat terlalu. Kalau Virgon meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgon yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgon pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dylan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgon. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku, itu udah, itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena cacian laki ya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam, itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung yang bilang tidak mendidik, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA, dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tidak, maksud kami,
Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun, ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi Tidak. Bicat? Tidak. Kalau untuk menjual istri, saya tegaskan untuk tidak. Tidak. Baik. Samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu.
Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuwah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Anthony sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petugangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini.
Nike mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu. Bisa tidak? Fair dong. Oke. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah. Ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya. Nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Nike mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya apa ya namanya ya. Kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah.
itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekkan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang di Toma Hendra. Akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu. Buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada bilang seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Yang kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat
menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih, sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Aku kan aku kan punya ini wujud istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita bisa seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Bareskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Delano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin.
Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah. Bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dylan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2x24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgaun. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgaun, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa.
Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Firgon juga sekali ya, baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Firgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Firgon. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Firgon. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Firgon sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Firgon. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Firgon dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Firgon. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Firgon bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Firgon telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Firgon tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Padahal tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Firgon, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Firgon mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Firgon sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Firgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Karena Firgon yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Firgon terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Firgon meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Firgon yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya, yakni Milano Lubis, telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Firgon pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri, yakni Dilan Kenneth, justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Firgon. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya.
sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua di Belanda pun sampai kena Imbas dari cacian maki ya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung. Inara langsung yang bilang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang begal dan lainnya. Tapi demi apapun ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi michat? Tidak. Kalau untuk menjual istri saya tegaskan untuk tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi.
Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuwah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Anthony sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya.
Tidak, jadi gini ya. Kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya apa ya namanya ya. Kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petugangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu, bisa tidak? Fair dong. Okay. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah, ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Niki mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut.
Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi yang soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekkan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan
punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax. Seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang di Mahendra. Akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini, si itu. Buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada bilang seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengek dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WP habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri.
masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Milano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dilan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Karena tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun.
Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2 kali 24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgaun. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgaun, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri kedua juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa pada waktu pertemuan antara Virgaun dan istrinya. Pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Karena tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2 kali 24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 sorry 2022 Agustus 2022. Karena Virgaun yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgaun terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgaun meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu?
Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Firgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Firgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dilan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Firgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua di Belanda pun sampai kena cacian laki ya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam, itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung yang bilang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA, dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun ya, saya di sini saya bersalah.
hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi Tidak. WeChat? Tidak. Kalau untuk menjual istri saya tegaskan untuk tidak. Tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda.
Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Diodola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Antoni sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Diodola, karena Antonio Diodola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Diodola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Diodola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapanya itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Diodola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Diodola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Diodola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Jadi menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu, bisa tidak?
Fair dong. Oke. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki ya? Tidak lah. Ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya. Nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Nike mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Nike menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Nike pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak.
yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja, Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga itu sama gue, tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang di Mahendra. Akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu, buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada bilang seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng gak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng gak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana, sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik, sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Delano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah. Bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dylan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini
tahun 2021. 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgon dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgon. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgon dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Milano Lubis menyampaikan agar Virgon dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgon. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgon. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgon. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgon. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2 kali 24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgon, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgon. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgon. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgon sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgon. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgon dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgon bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgon telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgon tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Padahal tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgon, tidak ada
hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgon mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgon sendiri, saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau kan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Karena Virgon yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgon mau minta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgon yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgon pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dylan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgon. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya. Itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku, itu udah, itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena imbas dari maki, iya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam, itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung yang bilang tidak mendidik, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA, dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam.
Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun, ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi WeChat? Tidak. Kalau untuk menjual istri, saya tegaskan untuk tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan? Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetup kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar ke-5 orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A.
Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Anthony sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah. Ya kan, nah saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo, gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup.
Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Karena itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu. Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu. Bisa tidak? Fair dong. Oke. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah. Ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya. Nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Niki mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus
ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya. Saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya apalagi soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekkan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang di Toma Hendra. Akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu. Buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada bilang seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Yang kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra.
Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita bisa seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Bareskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma. Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Firgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Firgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Delano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Firgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali.
Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dylan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021, 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2x24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgaun. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgaun, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgaun juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgaun dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua.
Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Karena tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Karena Virgaun yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgaun terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgaun meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya, yakni Milano Lubis, telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri, yakni Dilan Kenneth, justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku, itu udah itu sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena imbas dari maki ya gitu.
kayak ya udah kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa tapi jangan ke ibu gitu, sedih gitu liatnya karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung. Inara langsung yang bilang tidak tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang begal dan lainnya. Tapi demi apapun ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi michat? Tidak. Kalau untuk menjual istri saya tegaskan untuk tidak. Baik. Samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia.
Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuwah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Anthony sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah,
ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petugangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapanya itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu. Bisa tidak? Fair dong. Oke. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki ya? Tidak lah. Ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya. Nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Niki mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya,
Namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi yang soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan.
Dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang di Mahendra. Akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini, si itu. Buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada bilang seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng gak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng gak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis.
punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Milano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dylan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Karena tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2x24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini.
Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Padahal tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Karena Virgaun yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgaun terus ngasih ke pacarnya. Coba, sangat terlalu. Kalau Virgaun meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini.
Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya. Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dylan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya. Itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua di Belanda pun sampai kena imbas dari maki iya gitu. Kayak ya udah kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya. Karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan. Bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung. Inara langsung yang bilang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya. Kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi Tidak. michat? Tidak.
Kalau untuk menjual istri, saya tegaskan untuk tidak. Tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai, dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Yang Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, rekan
Untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Diodola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Antoni sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Diodola, karena Antonio Diodola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Diodola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ivana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Diodola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petugangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Diodola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Diodola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Diodola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu, bisa tidak? Fair dong. Okay.
Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki ya? Tidak lah, Ya. orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Nike mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Nike menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Nike pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak.
yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja, Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga itu sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang di Toma Hendra. Akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini, si itu. Buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada bilang seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Yang kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan Dito dipanggil 2-3 kali nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Tapi seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana, sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Delano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dylan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri, saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini
tahun 2021. 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa, padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2 kali 24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgaun. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgaun, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga per hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgaun juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgaun dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Padahal tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada
hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgon mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgon sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakon Virgon saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Karena Virgon yang bikin pernyataan ini. Dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon, terus ngasih ke pacarnya. Coba, sangat terlalu. Kalau Virgon meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear. Dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgon yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgon pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya. Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dylan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgon. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu udah, itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena cacian maki ya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam, itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung. Inara langsung yang bilang tidak mendidik, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA, dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam.
Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun, ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi WeChat? Tidak. Kalau untuk menjual istri, saya tegaskan untuk tidak. Tidak. Baik. Terkait samurai sendiri, Bang Ijang, itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A.
Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuwah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Anthony sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup.
Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu. Bisa tidak? Fair dong. Oke. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah. Ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Niki mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus
ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia adalah suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya apalagi yang soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekkan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Ia memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga itu sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang di Mahendra. Akhirnya Nikita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu, buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada tidak seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra.
Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali, datang-datang tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih, sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir, jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal DWP habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng gak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng gak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Bareskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Delano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali.
Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dylan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgon alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgon. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgon mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgon sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor Virgon saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgon dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgon. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgon dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Milano Lubis menyampaikan agar Virgon dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgon. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgon. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgon. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgon. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2x24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgon, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua.
Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Karena tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022 Agustus 2022. Karena Virgaun yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgaun terus ngasih ke pacarnya. Coba, sangat terlalu. Kalau Virgaun meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya, yakni Milano Lubis, telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri, yakni Dilan Kenneth, justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku, itu udah, itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena imbas dari maki, iya gitu.
kayak ya udah kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa tapi jangan ke ibu gitu, sedih gitu liatnya karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung. Inara langsung yang bilang tidak apa mendidik, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun ya saya di sini saya bersalah. Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi michat? Tidak. Kalau untuk menjual istri saya tegaskan untuk tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia.
Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Antonio sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri. Ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah
ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petugangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia yang menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu, bisa tidak? Fair dong. Oke. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah, ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Niki mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya
Namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi yang soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya. Gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen.
oh akhirnya nih kita mendapatkan lawan yang seimbang di Toma Hendra, akhirnya nih kita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu, buktinya semuanya tumbang. Nah ini Tony pada bilang seimbang nih Kak. Nah ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengek dipanggil 2-3 kali, kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih, sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir, jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya.
Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Milano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dilan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun. Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2x24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini.
Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgon juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa. Pada waktu pertemuan antara Virgon dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Karena tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 Agustus 2022. Karena Virgaun yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgaun terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgaun meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu? Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini.
Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya. Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dilan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya. Itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua di Belanda pun sampai kena. Imbas dari laki iya gitu. Kayak ya udah kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya. Karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan. Bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuwah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Anthony sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Dedola karena Antonio Dedola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Dedola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Ivana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya apa ya namanya ya. Kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Dedola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petugangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapanya itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Dedola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Dedola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Dedola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Karena, itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu. Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu, bisa tidak? Fair dong. Okay. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah, ya. Orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola. Niki mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Niki menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut.
Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Niki pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi yang soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekkan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak. Ia memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga tuh sama gue. Tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan
punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax. Seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang di Mahendra. Akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini, si itu. Buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada bilang seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali, nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih, sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Aku kan aku kan punya ini istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri.
masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Milano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah, bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dilan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Karena tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgo. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgo sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgon menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgaun dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgaun. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgaun dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Milano Lubis menyampaikan agar Virgaun dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgaun. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam kesalahpahaman rumah tangga Inara Rusli dan Virgaun. Milano Lubis juga menyinggung soal surat pernyataan dugaan perselingkuhan pada tahun 2021 yang ditandatangani oleh Virgaun.
Menurutnya surat itu harus diklarifikasi karena menuliskan nama Tenri Ajeng Anissa. Padahal menurutnya kliennya tidak pernah berhubungan dengan Virgaun. Dengan tegas, Milano akan menempuh jalur hukum jika dalam 2 kali 24 jam pasangan suami istri itu tidak menanggapi somasi ini. Dalam kesempatan yang sama, Tenri Anissa juga menegaskan klarifikasi yang beredar di sosial media merupakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Ia pun mengatakan siap dipertemukan dengan Inara Rusli untuk menjelaskan hubungannya dengan Virgaun, termasuk awal perkenalan mereka. Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini, yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgaun. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgaun, di mana menyatut nama klien kami. Kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita melakukan somasi terbuka dan termasuk akan dikirim juga hari ini juga per hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada klien kami. Karena di sini klien kami menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini, tapi klien kami yang dibawa. Klien kami hanya pertemanan dan ketemu dengan istri Virgaun juga sekali ya. Baru sekali ketemu. Nah, pada waktu kita belum tahu pasti ya seperti apa pada waktu pertemuan antara Virgaun dan istrinya, pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Masih bersambung dengan informasi yang tadi, Tribuners, Tenri Ajeng Anissa membantah dengan tegas dugaan Inara Rusli yang menyebutnya sebagai selingkuhan Virgaun. Ia juga membantah surat pernyataan soal hubungan layaknya suami istri yang ditandatangani oleh Virgaun. Tenri Ajeng Anissa menjelaskan bahwa ia memang mengenal Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Ia mengakui berada dalam manajemen yang sama dengan suami Inara Rusli tersebut. Namun hubungan itu hanya sebatas teman dan Tenri Ajeng tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Virgaun. Tenri tidak menyangka dirinya dituduh sebagai pelakor dalam masalah rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Ia justru mengklaim telah menjadi korban dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgaun. Tenri menegaskan nama wanita yang ditulis dalam surat pernyataan Virgaun bukanlah dirinya. Nama lengkapnya adalah Andy Tenri Ajeng Anissa. Sementara itu yang tertulis di surat pernyataan adalah Austin Tenri Ajeng Anissa. Saat disinggung mengenai dugaan Virgaun telah berhubungan dengan banyak perempuan, Tenri sendiri juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal mereka. Di sampingnya, Milano Lubis juga sempat menyinggung bahwa tuduhan pemberian uang kepada Tenri oleh Virgaun tidak benar. Apalagi tudingan Tenri juga membagikan uang itu kepada kekasihnya, yakni Dilan, adalah hal yang keterlaluan. Padahal tidak ada, ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun, tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri, itu kan sudah terlalu ya, maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2 kali 24 jam, kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri, apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini tahun 2021 Agustus 2022. Karena Virgaun yang bikin pernyataan ini dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgaun terus ngasih ke pacarnya. Coba, terlalu, sangat terlalu. Kalau Virgaun meminta maaf, jelasin dong minta maaf ke siapa? Ke istrinya atau ke siapa? Harus jelas. Jangan bilang ini udah clear dengan kerendahan hati. Apa itu bahasa kerendahan hati? Mikir nggak dia? Dipikirkan nggak waktu nulisin nama itu?
Tenri Ajeng Anissa memperingatkan Inara Rusli dan warganet untuk tidak membawa-bawa ibunya dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun yang ditudingkan kepadanya, yang mengaku keluarganya sudah sangat terkena dampak dari pemberitaan ini. Tenri Ajeng Anissa ditemani kuasa hukumnya yakni Milano Lubis telah melayangkan somasi kepada Inara Rusli dan Virgaun pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Tenri Anissa juga sempat memberikan pesan kepada Inara. Tampak emosi sambil menahan tangisnya, Tenri memperingatkan Inara Rusli untuk tidak menyeret nama ibunya. Suaranya bahkan sampai bergetar dan mengacungkan telunjuknya saat melontarkan peringatannya tersebut. Tenri mengaku sangat marah saat ibunya dibawa-bawa, bahkan disebut gagal mendidik anak oleh Inara dalam unggahan beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya hujatan yang tertuju kepada Tenri dan keluarga besarnya hingga malu keluar rumah, kini kekasih dari Tenri yakni Dylan Kenneth justru takut untuk keluar rumah lantaran dianggap sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga sekaligus menyampaikan bahwa akun media sosial yang sempat membuat unggahan klarifikasi bukanlah dirinya. Tenri sendiri juga terkejut karena kini banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya imbas pemberitaan ini. Itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Itu aja sih. Yang paling bikin marah sih ya pas dia nyebut nama ibu dan kasih foto ibu aku itu aku sampai emosi banget kan. Masalahnya Facebook mama aku, tanteku yang di Papua, di Belanda pun sampai kena cacian maki ya gitu. Kayak ya udah, kalian kalau mau hujat aku nggak apa-apa, tapi jangan ke ibu gitu. Sedih gitu liatnya, karena kan ibu apalagi dibilang nggak bisa ngedidik anak gitu ya. Ya hati anak mana yang nggak sedih gitu ibunya digituin kan, bawa ibu segala macam itu udah kelewatan. Itu Inara atau netizen? Inara sendiri. Inara langsung yang bilang tidak mendidik, tidak bisa mendidik anaknya dengan baik gitu. Saya rasa dia kan seorang ibu juga ya, kenapa bisa tega gitu ngomongnya ke ibu saya kayak gitu. Kita beralih ke informasi seputar selebriti berikutnya. Tribuners, pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi yakni Zulfani Pasha meminta maaf seusai menjadi tersangka kasus penipuan dengan modus prostitusi via michat. Ia mengakui telah melakukan penipuan tapi membantah menjual istrinya di aplikasi tersebut. Dirinya mengklaim tidak berniat untuk melakukan kejahatan, namun ia mengaku salah telah menipu karena faktor ekonomi. Pengakuan dan permintaan maaf ini disampaikan Zulfani dalam konferensi pers di Polres Belitung Timur. Meski mengaku salah, namun Zulfani juga sekaligus mengklarifikasi tuduhan menjual sang istri yakni berinisial PA dan ia membantah tegas hal tersebut. Selain tindak pidana penipuan yang diawali dari menawarkan sang istri di aplikasi kencan, ia juga ditangkap karena dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Ia bersama sejumlah temannya mengacungkan sajam saat dikejar warga lantaran diduga terlibat tabrak lari. Terkait aksi itu, Zulfani Pasha dan teman-temannya juga istrinya mengaku bersalah. Ia juga mengaku sebenarnya tidak ada niat sama sekali melakukan kejahatan hingga akan melukai orang. Zulfani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Belitung, atas hal ini. Sementara itu, Satreskrim Polres Belitung Timur telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam ini. Mereka adalah Zulfani Pasha sendiri, kemudian istri Zulfani berinisial PA, dan pemilik sajam yakni berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Yang pertama, saya minta maaf kepada seluruh warga Belitung dan seluruh warga Indonesia karena memang sebelumnya sempat diberitakan saya yang membegal dan lainnya. Tapi demi apapun ya saya di sini saya bersalah.
Hanya saja memang dari awal saya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan kejahatan karena memang dipicu oleh faktor ekonomi. Mungkin ya kita minta maaf. Oke. Kenapa bisa berpikir untuk menjual istri di aplikasi Tidak. WeChat? Tidak. Kalau untuk menjual istri saya tegaskan untuk tidak. Tidak. Baik. Terkait samurai sendiri Bang Ijang itu gimana? Ya, dapat dari mana? Kalau untuk samurai itu milik Aldi, teman saya, dan memang di awal di Tanjung Pandan itu mereka gunakan bukan untuk dibawa untuk ke sini, tapi mau jelaskan. Nah, tapi karena di satu sisi kita langsung pergi ke Manggar, jadi samurai itu terbawa, dan pada saat ya memang pas waktu kita dikejar oleh pengendara motor RX King, akhirnya mereka ngetuk kaca jendela dan akhirnya saya melihat samurai dan saya berpikiran untuk bukan untuk menghajar atau menikam ataupun apapun itu, saya hanya berniat untuk menghentikan motor tersebut agar tidak terjadi apapun. Tapi balik lagi kami minta maaf dan kami bersalah. Yang Pasha ditangkap polisi Belitung Timur karena kedapatan mengacungkan senjata tajam di jalanan. Setelah kasus itu terkuak, ternyata ada dugaan kasus lain yang menyeret nama Zulfani Pasha dan istrinya. Zulfani Pasha dan sang istri yakni Putri Amelia atau yang berinisial PA diduga terlibat penipuan bermodus prostitusi. Kabar ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton film Laskar Pelangi. Sebab karakter Ikal di Laskar Pelangi digambarkan menjadi sosok anak yang baik dan pintar. Zulfani Pasha diduga bekerja sama dengan sang istri untuk menjebak klien Open BO palsu lewat aplikasi chat. Perlu diketahui bahwa nama istri Zulfani Pasha saat ini adalah Putri Amelia. Putri Amelia dan Zulfani bahkan ternyata baru 1 bulan menikah. Putri sendiri merupakan perempuan asli Belitung, kelahiran 27 Desember. Terkait kasus penipuan yang menyeret Zulfani dan Putri, Kasetreskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengatakan mereka membuka jasa Open BO di sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Medan, Putri kemudian bertemu dengan klien di sebuah hotel. Ketika di hotel, PA bekerja sama dengan Zulfani Pasha dan 3 rekannya untuk mengambil uang Rp500.000 milik korban. Tidak terima atas aksi penipuan tersebut, korban pun mengejar kelima orang ini sampai ke wilayah Gantung. Korban mengejar mengendarai sepeda motor, sementara Zulfani dan istrinya bersama 3 rekannya mengendarai mobil. Berniat menakuti korban, Zulfani Pasha kemudian mengancam menggunakan sebuah pedang katana. Apesnya mobil yang dikendari Zulfani justru menabrak kendaraan lain hingga mereka dilaporkan ke polisi. Zulfani, istrinya, dan 3 temannya yang lain pun diamankan aparat Polres Belitung Timur pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Satreskrim Polres Belitung Timur kemudian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata tajam. Mereka adalah Zulfani Pasha, kemudian istrinya Putri Amelia, dan pemilik senjata tajam berinisial A. Karena kasus penipuan dan penyalahgunaan senjata ini, mereka pun terancam hukuman penjara maksimal 14 tahun penjara karena melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Antonio Dedola masih menjadi perbincangan publik hingga kini. Di tengah persoalan itu, Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menikah dengan Tony secara siri pada Januari 2023. Namun baru beberapa bulan menikah, Antonio Dedola langsung ingin pisah dari Nikita. Keinginan untuk bercerai disampaikan pria yang akrab disapa Tony itu lewat media sosial Instagram. Sementara itu Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya dan Antonio Dedola belum secara resmi bercerai. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana rumah tangga dari Nikita Mirzani dan juga Antonio Dedola, kami sudah terhubung dengan reporter dari Warta Kota dan rekan Ihwana Mutuwah. Miko di sana, silakan dengan informasi Anda.
Ya, sudah terhubung rekan Ihwana, silakan. Baik, untuk Nikita Mirzani sendiri baru mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Diodola pada 2 minggu lalu, pada beberapa hari lalu. Dan saat ini Nikita Mirzani menyebut jika Anthony sudah meninggalkan rumahnya dan sempat dituding membawa barang-barang berharganya. Namun Nikita Mirzani akhirnya buka suara terkait hal itu. Ia tidak pernah menuding suaminya untuk mengambil barang-barangnya, hanya saja ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut. Lalu Nikita Mirzani juga sejauh ini belum menyebut jika dirinya resmi bercerai dengan Antonio Diodola, karena Antonio Diodola baru menalaknya lewat WhatsApp, sehingga ia mau jika Antonio Diodola untuk menalaknya secara langsung, meskipun pernikahannya hanya menikah secara agama atau menikah siri. Sampai saat ini keduanya masih belum berkomunikasi lagi dan masih ada perseteruan lewat media sosial masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah menghimpun wawancara langsung bersama Nikita Mirzani, berikut liputannya. Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia, jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah. Ya kan, nah saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23. Nikita Mirzani membenarkan bahwa dirinya meminta ganti rugi uang senilai 3 miliar rupiah kepada Antonio Diodola. Menurutnya hal itu ia lakukan lantaran Tony yang lebih dulu meminta sejumlah uang yang sudah diberikan kepada Niki. Hal ini dibenarkan Nikita Mirzani saat bertemu awak media di kediamannya kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tuntutan uang 3 miliar rupiah itu disebut untuk mengganti biaya tinggal bersama dan hubungan suami istri selama ini. Niki mengungkap Tony lebih dulu menghubungi dirinya dan menginginkan uangnya dikembalikan. Sementara ibu 3 anak itu bingung, pasalnya selama ini suami sirinya itu tidak banyak memberikan uang untuk kebutuhan hidup. Wanita yang juga akrab disapa Nyai itu mengaku selama ini ia juga meminta Tony tidak usah banyak memberikan hadiah kepadanya. Namun setelah meninggalkan rumah secara diam-diam, Antonio Diodola justru berkoar-koar di media sosial dan menagihnya uang. Terpisah, Tony yang tahu dirinya telah dituntut uang miliaran rupiah lantas bingung dengan sikap Nikita Mirzani. Mendengar permintaan Nikita itu melalui rekaman suara, Antonio Diodola tampak tidak terima. Ia bahkan mempertanyakan istri sirinya yang diduga selama ini memiliki uang, namun justru meminta ganti rugi. Sebelumnya, Antonio Diodola menyebut Nikita Mirzani telah melempar gelas dan setrika kepadanya saat keduanya bertengkar. Hal itulah yang menjadi kunci Tony akan melaporkan Niki ke polisi di Jerman. Itu mungkin kamu mau klarifikasi seperti itu? Sekarang gini, dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia, bisa nggak dia bayar? Okay. Kalian kan nggak tahu berapa kali sehari, ya kan? Kalau kalian sewa perek, berapa yang harus kalian bayar? Menurut kalian bagaimana? Sebagai laki-laki saya tanya. Berarti dia menentukan tarif? Tidak, pasti bukan pelacur. Tapi kan dia meminta barang-barang yang dia berikan kepada saya berbentuk hadiah, dibalikan kepada dia berbentuk uang. Saya menanyakan kembali, kalau begitu kamu harus membayar saya juga. Bayarlah kepuasan yang sudah saya berikan kepada kamu, bisa tidak?
Fair dong. Oke. Artinya itu tidak benar-benar meminta gitu ya, Ki? Tidak lah, Ya. orang saya sama dia cinta, dia juga cinta sama saya. Tapi kan karena dia ngomongnya emosi, saya kan juga emosi. Ya. Sekarang sebagai laki-laki, bisa kalian membayar istri kalian setelah kalian tidurin berkali-kali? Saya tanya, nggak bisa kan? Nah, makanya jadi laki-laki jangan seperti itu. Perseteruan hebat menjadi alasan memanasnya hubungan antara Nikita Mirzani dengan suami sirinya, Antonio Dedola. Nike mengungkap pertengkaran itu sudah terjadi 2 minggu yang lalu dan hubungan keduanya sebelumnya sempat membaik seperti biasa. Namun ia heran kini Antonio justru pergi dari rumah secara diam-diam dan menolak cerai melalui pesan singkat. Nikita Mirzani menceritakan kronologi awal Antonio Dedola pergi meninggalkan rumah. Ia mengakui memang sempat bertengkar hebat hingga menampar Tony dan melemparnya dengan gelas kecil. Namun saat itu ia langsung meminta maaf kepada Tony karena gelas yang ia lempar membuat setrikaan jatuh mengenai sang suami. Nike menyebut Tony telah memaafkannya dan meminta dirinya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Hingga 2 minggu kemudian, Nikita Mirzani bingung saat bangun di pagi hari, Antonio Dedola sudah tidak ada di rumah. Awalnya ia menduga sang suami tengah lari pagi, namun asisten rumah tangganya juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Tony. Nike pun memutuskan untuk memeriksa ponselnya, namun ia justru mendapati rentetan pesan dari Tony yang mengatakan ia pergi dari rumah. Tony meminta waktu seusai insiden pertengkaran keduanya beberapa waktu yang lalu. Ibu 3 anak itu sebenarnya tidak masalah jika sang suami butuh waktu dan ingin pergi kemanapun, ia tidak akan melarang. Masalahnya, Tony tidak berpamitan secara langsung dan seakan pergi diam-diam dengan membawa sejumlah barangnya. Padahal setelah insiden pertengkaran Niki juga sempat meminta waktu sendiri namun tidak diizinkan oleh Tony. Baik-baik aja ya kan, pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaiknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling Tidak, jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah. Itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami sirika, mau itu suami resmika, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya, apalagi soal katanya. Tribuners, meski telah ditalak cerai oleh Antonio Dedola, Nikita Mirzani menegaskan status mereka masih suami istri sah secara agama. Niki pun mengaku masih membuka pintu lebar jika Tony ingin kembali ke rumah. Menurut Nikita Mirzani, cara Antonio Dedola menceraikannya lewat unggahan di media sosial Instagram tidaklah sah. Ia mengatakan Tony harus datang langsung padanya dan menemui keluarganya jika ingin berpisah secara sah dengannya. Nikita masih menganggap Antonio sebagai suami dan menjaga nama baiknya. Ia mengklaim selama ini tidak pernah menjelekan Tony di media sosial ataupun secara langsung di depan awak media. Diketahui saat ini Antonio Dedola sudah pergi kembali ke Jerman meninggalkan rumah Nikita Mirzani. Hal itu lantaran percekcokan yang sempat terjadi antara pasangan itu. Menanggapi itu, Niki sendiri ingin bersikap bijak.
yang memahami usia Tony yang menurutnya masih tergolong muda dan baru pertama kali menjalani rumah tangga. Hanya saja, Nikita menyayangkan sikap suami sirinya itu yang memilih pergi diam-diam dan hanya berpamitan melalui pesan singkat. Ia juga menyayangkan karena saat putrinya mencoba menghubungi ayah sambungnya tersebut, Antonio Dedola justru tidak menjawab telepon. Menurut Niki, permasalahan ini seharusnya menjadi urusan mereka saja tanpa melibatkan dan berhubungan baik dengan anak-anak. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Jadi gue juga tidak bisa menyalahkan Tony karena Tony 33 tahun, dia masih kecil, dia belum pernah berumah tangga. Dia baru sekali berumah tangga itu sama gue, tiba-tiba langsung dapat 3 bonus anak. Mungkin dia bingung cara mengurus anak gimana. Maksud gue gini kan, kalau dia bilang di live Instagram dia adalah a good daddy, satu kali pun di mata saya tidak pernah melihat Tony belajar dengan anak saya gitu loh. Tapi ya sudahlah, semua orang kan punya pembelaan masing-masing ya. Tony membela dirinya, kalau saya nggak perlu dibela diri saya. Kalau saya dari dulu saya mengucapkan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tidak pernah menyebar hoax seperti yang kalian saksikan dulu bagaimana saya dibully sama netizen. Oh, akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang di Toma Hendra. Akhirnya kita mendapatkan lawan yang seimbang, si ini si itu, buktinya semuanya tumbang. Nah, ini Tony pada dirasa seimbang nih, Kak. Nah, ini juga dibilangnya, wah akhirnya Niki menemukan lawan yang seimbang, Tony. Ya ntar kita lihat aja siapa yang tumbang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Barreskrim Polri resmi menetapkan tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, yakni Dito Mahendra menjadi buronan. Dito masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir panggilan kepolisian. Nikita Mirzani yang juga sempat harus berurusan dengan kepolisian karena Dito Mahendra pun mengaku senang dengan langkah Mabes Polri ini. Nikita Mirzani mengomentari penetapan Dito Mahendra sebagai daftar pencarian orang atau DPO seusai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Disampaikan Nikita dirinya sudah menduga jika Dito Mahendra akan kabur dari panggilan polisi lantaran tidak memiliki nyali. Sementara itu saat ditemui di rumahnya pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin, Niki membandingkan kasusnya dengan kasus Dito. Ia mengaku tidak menyangka bahwa Dito Mahendra sangat pengecut menghindari pemeriksaan polisi terkait kepemilikan senjata api. Pasalnya perilaku mantan suami Nindi Ayunda itu dinilai hanya menghambat pekerjaan penyidik Mabes Polri. Padahal saat kasusnya di Polres Serang Kota, karena Dito sendiri, ia pun langsung berani memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Niki menganggap Dito adalah musuhnya yang paling jahat karena telah memenjarakannya. Padahal ia mengaku sama sekali tidak mengenal Dito Mahendra. Sehingga kini Niki merasa sangat senang akhirnya Mabes Polri memasukkan nama Dito dalam daftar pencarian orang. Ia sangat berharap Dito Mahendra berani bertanggung jawab atas banyak kasus yang menyeretnya. Pakai tetek bengnya dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan itu dipanggil 2-3 kali nggak datang tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang Kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng gak Ki? Aku kan aku kan punya ini Jin istri. Kalian kan tahu dari dulu kan. Kita tapi seneng gak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Dia tidak gentle gitu atau Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda yang jadi tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra resmi jadi buronan Barreskrim Polri. Nikita Mirzani merasa senang karena kini tidak ada lagi orang yang merasa takut dengan Dito setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Diketahui selama ini sosok Dito Mahendra disebut masih berada dalam lingkaran keluarga cendana sehingga disegani. Ia memang merupakan cucu tangan kanan Presiden Soeharto. Bahkan foto sosoknya saat bersama keluarga cendana terungkap di media sosial. Nikita Mirzani pun kembali menegaskan siapa sosok Dito Mahendra saat ditanya wartawan. Niki menegaskan bahwa Dito bukanlah dari lingkaran keluarga cendana. Sehingga menurutnya jika pernah dirugikan oleh Dito Mahendra, kini tak perlu takut apalagi ia sudah menjadi tersangka. Nikita Mirzani pun mengungkap bagaimana Dito sempat terlibat persoalan dengannya, padahal sama sekali tidak saling kenal. Menurut ibu 3 anak ini, Dito berurusan dengan kepolisian dan Niki karena mantan istrinya yakni Nindi Ayunda. Niki juga menyinggung soal penipuan Indosuria oleh Dito Mahendra. Diketahui sebelumnya Dito Mahendra sempat melaporkan Nikita Mirzani dan membuatnya ditahan di Polres Serang Kota. Saat itu Niki didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito dan membuatnya merugi belasan juta rupiah. Namun Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan setelah Dito 3 kali mangkir dalam persidangan kasus yang ia laporkan sendiri. Masih lingkaran keluarga cendana, benar nggak sih? Dia bukan keluarga cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah, jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda gitu. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma Kita beralih ke informasi selebriti lainnya Tribuners. Kasus dugaan perselingkuhan Virgaun dengan Tenri Ajeng Anissa alias TAA semakin memanas seusai dibongkar oleh istrinya Inara Rusli. Setelah beberapa lama diam, Tenri Anissa pun akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi permasalahan ini. Tenri Ajeng Anissa membantah kabar dirinya berselingkuh atau menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor kuasa hukumnya Delano Lubis di Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tenri Ajeng Anissa mengaku hubungannya dengan Virgaun hanya sebatas teman. Tenri mengakui akhirnya buka suara karena merasa nama baiknya tercemar akibat ulah Inara yang mengunggah foto-foto dan videonya di Instagram. Tenri menyebut dirinya sampai tidak berani keluar rumah. Bahkan untuk bertemu teman saja pun ia harus berpikir 2 kali. Perempuan itu menyebut keluarga dan kekasihnya yang bernama Dilan bahkan juga ikut terkena imbasnya. Tidak hanya keluarga di Indonesia, menurutnya tantenya yang berada di Belanda juga turut merasa malu. Tenri juga sudah menutup akun media sosialnya untuk menghindari hujatan warganet. Ia juga menegaskan akun media sosial yang sempat memberikan pernyataan dalam unggahan merupakan palsu. Lebih jauh, Tenri Anissa mengakui sempat menanyakan kepada Virgaun alasan mengapa Inara Rusli sampai mengunggah foto dan videonya di Instagram. Namun dirinya pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Sang penyanyi hanya menjawab tidak tahu. Udah otomatis. Dia ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut. Karena dianggap pelakor. Padahal tidak ada. Ini hanya dia tuh cuma berteman dengan Virgaun. Tidak ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya. Sebagian Virgaun mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya suami istri. Itu kan sudah terlalu ya. Maksudnya ini nggak benar gitu loh. Virgaun sendiri saya nggak ngerti apa motifnya seperti ini. Coba ditanyakan aja apa motifnya. Makanya kita minta ini dikelirkan dalam 2x24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Tapi menurut Tenten sendiri apa kira-kira yang buat Inara mencetuskan bahwa dirimu adalah yang sebagai pelakor saat itu? Ya karena Virgaun menyatakan bahwa dia di dalam surat-surat ini
tahun 2021. 2022. Sorry, 2022 Agustus 2022. Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa melayangkan somasi secara terbuka untuk penyanyi Virgon dan istrinya Inara Rusli. Kuasa hukum Tenri, yakni Milano Lubis, mengatakan kliennya tidak terima namanya ikut terseret dalam kasus rumah tangga Virgon. Diketahui Inara Rusli sempat curhat di sosial media terkait dugaan perselingkuhan Virgon dan nama Tenri Anissa pun disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Tak terima nama baiknya tercoreng, Tenri melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Milano Lubis menyampaikan agar Virgon dan Inara Rusli memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada kliennya. Lebih lanjut, Milano menegaskan bahwa kliennya Tenri Ajeng Anissa hanyalah sebatas teman dengan Virgon. Ia pun menyebut kliennya hanya korban dalam